Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkanlah hati kita untuk masuk di dalam ibadah Minggu pada hari ini, sebagaimana firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami anak-anak-Mu telah menyediakan akan hati dan pikiran waktu kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Minggu pada hari ini. Oleh karena itu, melalui ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita diberkati melalui firman Tuhan, mari kita akan diberkati melalui pujian penyembahan berikut ini. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan jika hari ini kita ada sebagaimana adanya, semua karena anugerah Tuhan. Dan di kesempatan ini kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Bahkan kita juga akan diberkati melalui firman Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup hari ini bukan karena kekuatan kita, kita hidup karena Tuhan, dan untuk itu kita memuliakan Tuhan lewat ibadah kita pada kesempatan ini. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku dapat jalan di hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Raja yang agungkan dan dipuji, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu dipenuhi di tempat ini ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu dipenuhi di dalam rumah kami masing-masing. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja sempurna dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini kami mau diberkati melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan membawa kami lebih erat lekat kepadamu. Dan biarlah firman-Mu yang menghidupkan kami, sehingga firman itu akan terus bergerak. Dan kami menjadi orang-orang yang diberkati dan lebih daripada pemenang. Dan melalui firman-Mu kami dilawat, kami disembuhkan. Dan biarlah firman-Mu berkuasa berdaulat atas hidup kami. Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan untuk memberkati setiap kami, bahkan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman pada kesempatan ini. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Efesus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam
hatinya. Tema yang saya ingin kita dengarkan bersama-sama pada hari ini, Minggu tanggal 25 Juli 2021. Dari pembacaan kita, tema yang saya pilih adalah rahmat Allah yang dahsyat. Ya, sekali lagi, tema yang saya pilih buat kita adalah rahmat Allah yang dahsyat. Di dalam pembacaan kita dari kitab Efesus ini, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, membicarakan kepada kita, atau firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita ini adalah keturunan dari Adam yang telah mendapatkan hukuman atau murka oleh karena dosa Adam. Ya. Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, kemudian hukuman terhadap Adam dan keturunan, yaitu sampai kepada kita, menerima murka Allah. Karena ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di dalam Taman Eden, kemudian di tengah-tengah taman itu Allah juga menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan Allah berkata kepada Adam dan Hawa, janganlah kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, sebab jikalau engkau makannya, maka engkau akan mati. Dan kenyataannya, Adam dan Hawa tidak taat dan memakan buah itu, sehingga hukuman apa yang Allah sudah katakan itu adalah terbukti, yaitu manusia tidak akan hidup untuk selama-lamanya, tetapi ada batas waktu baginya untuk mati. Sampai dengan saat ini, bahwa kita pun juga yang adalah keturunan dari Adam, ya, pasti akan mengalami kematian di dalam kehidupan kita. Dan itu karena akibat daripada dosa di masa lampau. Nah, tetapi hebatnya firman Tuhan, hebatnya Allah kita yang kita percayai, di dalam ayat yang keempat membicarakan kepada kita di dalam Efesus pasal 2, dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya. Kata tetapi di situ menunjukkan satu kontras antara kemurkaan dengan kasih karunia. Ya. Jadi di satu sisi, oleh karena pelanggaran sehingga Allah murka, dan kemurkaan Allah itu menjadi satu hukuman. Tetapi dalam perjalanannya waktu, Allah pun juga memiliki akan rahmat yang penuh dengan kasih karunia yang dahsyat itu kepada manusia ciptaannya. Maka di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Kepada siapa? Kepada kita, kepada umatnya, kepada orang-orang yang diciptakan segambar dengan dia. Nah, kita di sini menunjukkan lebih spesifik lagi adalah menunjukkan kepada orang yang ada di dalam Kristus. Karena di dalam ayat yang kelima dikatakan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kata menghidupkan, ya, berasal dari kata hidup, artinya bahwa sebelumnya kita ini adalah orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah tidak lagi berdaya, orang-orang yang sudah tidak lagi bisa bergerak. Tetapi karena rahmatnya, melalui kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus, Dia mampu untuk mengangkat kita, menghidupkan kembali kita dari kematian yang kekal itu menjadi satu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Ini karena kasih karunia yang daripada Tuhan, bukan karena kebaikan daripada kita, bukan karena sesuatu amal baik daripada kita, tetapi ini hanya karena kasih karunia Allah yang melihat kepada manusia
termasuk saudara dan saya, maka Allah menaruh hatinya kepada kita dan menghidupkan kembali kita oleh kasih karunia-Nya. Dilanjutkan dengan bagian yang kedua di dalam ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Ya, sekali lagi, dan di dalam Kristus Yesus, Ia atau Allah telah membangkitkan kita juga. Artinya bahwa Allah tidak saja menghidupkan kita dari kematian, tetapi membangkitkan. Istilah membangkitkan di sini adalah ketika kita mati, kita sudah tidak bisa lagi untuk bergerak, kita tidak bisa lagi untuk memiliki tenaga untuk melakukan sesuatu. Tetapi karena rahmatnya Allah yang begitu dahsyat, kasih karunia Allah yang begitu sempurna kepada kita, dilimpahkan kepada kita, sehingga Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dihidupkan kembali dari kematian kita. Artinya kita dibangkitkan kembali untuk hidup dengan bebas dan mengalami akan satu kekuatan yang baru menjalani akan kehidupan kita ada di dalam dunia ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan memberikan kepada kita sebagai umat yang diciptakan segambar dengan Dia. Bagian yang ketiga, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya. Istilah tempat pada umumnya biasanya orang mengambil pengertian bahwa tempat di sini kepada kita di sini adalah rumah di sorga. Ya. Tempat tinggal yang Tuhan sediakan di sorga, dan itu tidak salah. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14, dia katakan bahwa janganlah kamu gelisah hatimu, sebab aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Dan setelah itu aku kembali dan membawa kamu ke tempat yang telah aku sediakan. Jadi itu tidak salah. Tetapi melalui pembacaan di dalam konteks Efesus pasal 2 ini, istilah tempat di dalam bahasa Yunani di sini menunjukkan ini adalah tempat duduk. Ya. Tempat duduk, bukan tempat tinggal, tetapi ini adalah tempat duduk. Sebagaimana Kristus, ketika Dia bangkit daripada kematian dan Dia naik ke surga, Dia mendapat tempat yang terhormatkan, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demikian juga di dalam bagian ini sebagai satu kehormatan yang begitu indah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berani mengambil akan resiko, berani mengambil akan sikap untuk mempercayakan diri kepada Kristus, sekalipun menuntut adanya pengorbanan, menuntut adanya harga diri yang harus kita bayar. Tetapi kita berani mengambil demikian, maka kita pun juga diberikan karunia untuk mendapatkan tempat yang persis seperti Kristus diberikan tempat yang terhormat untuk duduk bersama-sama dengan Kristus. Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Biasanya di dalam tempat-tempat atau acara-acara yang terhormat, ada orang-orang besar, ya, para kepala-kepala pemimpin-pemimpin dunia atau kepala-kepala daerah di dalam suatu tempat. Kemudian di situ dia duduk di tempat yang terhormat. Kemudian di situ pun juga ada tamu-tamu terhormat yang sudah disediakan tempat di situ, kemudian diantar ke sana dan mereka duduk di situ. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus diberikan yang tempat yang terhormat bersama-sama dengan Kristus untuk duduk di sana. Hal ini memberikan satu jaminan kepada kita bahwa bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus, sudah diberikan akan tempat untuk kita bisa duduk bersama-sama dengan Dia. Artinya di sini bahwa sudah ada jalan bagi kita
sudah ada satu kepastian bagi kita bahwa kita sudah punya tempat untuk duduk bersama-sama dengan Kristus. Ini sesuatu penghormatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan kita sia-siakan. Ya, mungkin kita pernah punya seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Kita punya keluarga, memiliki jabatan yang tinggi. Lalu ada sesuatu masalah. Kita bisa datang kepada dia dan dia bisa berkata kepada kita, jangan kamu takut. Sebab saya selama ada di dalam posisi jabatan yang penting ini, saya bisa akan meloloskan engkau. Saya bisa akan memberikan ketenangan kepadamu. Itu manusia. Tetapi saya mau katakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita memiliki akan aset yang luar biasa. Kita memiliki akan satu kesempatan yang luar biasa. Kapan saja dan di mana saja, dalam persoalan apapun di dalam kehidupan kita, karena kita sudah diberikan tempat yang mulia di surga, sehingga apapun masalah kita, dengan doa kita naikkan kepada Tuhan, kemudian kita datang kepada Dia dengan pujian dan penyembahan Dia, mengungkapkan apapun yang menjadi pergumulan kita, menjadi persoalan kita, kita datang kepada Dia, karena Dia yang telah menghidupkan kita, Dia yang telah memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bangkit daripada ketidakberdayaan kita, maka Dia pun yang berkuasa untuk memberikan akan tempat kedudukan yang terpenting di dalam kehidupan kita, untuk kita menikmatinya pada masa yang akan datang. Itulah sebabnya jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari jagalah iman kita. Mari ciptakanlah hubungan yang intim dengan Tuhan yang telah memilih engkau, Tuhan yang telah memanggil engkau. Dia yang menghidupkan engkau, Dia yang memberikan kemampuan kepada engkau, dan Dia juga yang memberikan tempat kedudukan yang penting buatmu, mulai dari sekarang ini sampai pada Dia datang kembali menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang telah Ia sediakan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur bagi Engkau Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dengan rahmat-Mu yang begitu besar, dengan rahmat-Mu yang begitu dahsyat, Engkau tidak lagi memperhitungkan berapa banyak dosa yang pernah kami lakukan, berapa banyak kesalahan yang kami pernah menyakitkan hati-Mu. Tetapi karena kasih karunia dengan rahmat-Mu yang besar itu, Engkau boleh menghidupkan kembali kami daripada keterpurukan kami. Dan Engkau boleh membangkitkan serta memberikan kemampuan kepada kami, untuk kami bisa kembali untuk bergerak, kami bisa kembali untuk melakukan segala sesuatu sebagai kasih karunia yang daripada Engkau. Dan kami pun juga diberikan tempat yang terhormat, kami diberikan tempat yang kudus, kami didudukkan bersama-sama dengan Engkau di dalam kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih anugerah-Mu buat kami di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami berdoa Bapa untuk bangsa ini, Tuhan tetap berkati dan pimpin, supaya bangsa ini tetap dalam perlindungan dan penyertaan Engkau, secara khusus dalam mengalami krisis pandemi COVID-19 ini, supaya dalam waktu-waktu yang akan datang ini, pandemi COVID-19 itu bisa berlalu daripada bangsa kami, daripada negara kami, bahkan daripada setiap masyarakat kami yang ada di Indonesia ini, khususnya jemaat-jemaat Tuhan, agar supaya kami muncul sebagai orang-orang yang menang, karena kasih karunia yang Engkau telah mampukan dan berikan kuasa itu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kepada jemaat-Mu yang ada di asrama Batalion 203 dan juga di luar. Tuhan tetap berkati mereka senantiasa dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Pimpin mereka, mungkin ada dalam keadaan sakit,
ada dalam keadaan lemah secara fisik, kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tapi kami berdoa supaya Tuhan tolong jamah mereka, beri kekuatan, supaya mereka dapat dipulihkan dengan kekuatan, dan mereka tetap memuji memuliakan akan Engkau dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan inilah kami anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Pesan saya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, jangan lupa menyaksikan akan berkat Tuhan di dalam satu amplop. Kemudian kita akan bawa ke gereja, atau ada yang nanti akan mengambilnya karena masih dalam pandemi COVID ini. Sebagai gembala jemaat, saya mengucapkan selamat hari Minggu, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.